Langit malam itu kelam, sekelam masa silam yang perlahan muncul dari balik gelap. Angin berdesir seperti bisikan gaib, menyusuri pelataran pesantren yang tersembunyi di pinggir hutan Demak. Suara jangkrik bersahutan dengan desir dedaunan, menciptakan orkestra sunyi yang memanggil-manggil jiwa. Di tengah pelataran, duduklah seorang pria berjubah coklat lusuh, tubuhnya condong ke depan, menatap dalam kebara api yang menyala redup. Ia adalah Raden Said, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga, seorang wali Allah yang pernah tenggelam dalam gelapnya dunia, sebelum kembali menyusuri jalan cahaya. Tapi malam ini bukan malam biasa. Api kecil itu bukan sekadar untuk menghangatkan tubuh. Ia adalah saksi bisu dari cerita cinta, pengorbanan, dan benturan takdir yang membentuk perjalanan seorang wali dan para perempuan kuat di sisinya. Bayangan pertama yang muncul dari bara itu adalah sosok anggun berhijab putih, Dewi Sarah. Ia bukan sembarang perempuan, melainkan putri dari Maulana Ishaq, seorang ulama besar yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan keturunan suci. Pertemuan Kalijaga dengan Dewi Sarah terjadi setelah ia menyempurnakan tobat dan menyerahkan hidupnya untuk dakwah. Perempuan itu hadir dalam hidupnya seperti embun setelah musim kemarau panjang, menenangkan, namun juga menusuk dinginnya ke tulang. Bukan mudah bagi Sunan Kalijaga untuk mencintai. Dunia telah terlalu banyak mengajarkan tentang tipu daya. Tapi Dewi Sarah berbeda. Ia mengangkat pandangannya saat yang lain menunduk. Ia bertanya saat yang lain menerima. Dan ia percaya, bahkan saat Kalijaga sendiri masih ragu akan dirinya. Dewi Sarah bukan hanya penyejuk. Ia adalah penjaga. Ketika mereka menikah, ia tak hanya menerima Kalijaga sebagai suami, tapi juga sebagai sosok yang sedang dibentuk oleh takdir besar. Ia tahu, suaminya adalah manusia pilihan, tapi juga tahu, betapa berat beban yang dipikul pundak lelaki itu. Bersama Dewi Sarah, Sunan Kalijaga dikaruniai 3 anak, Raden Umar Said, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofiah. Tapi sejak awal, Dewi Sarah merasakan keganjilan dalam kelahiran anak pertamanya. Raden Umar Said lahir dengan mata yang tak pernah diam. Ia menangis saat suara gamelan berdentang, namun tertawa ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran. Sejak bayi, ada aura asing yang menyelimutinya, seperti anak yang telah lama mengenal dunia, bahkan sebelum ia sempat tumbuh. Semakin besar Umar Said, semakin kuat pula bisikan-bisikan dalam tidur Dewi Sarah. Dalam mimpinya, ia melihat anak itu berjalan sendirian, menembus rimba, membawa tongkat kayu dan mengenakan jubah hitam. Di kejauhan, tampak sebuah gunung yang diselubungi awan gelap. Ia memanggil-manggil, namun suara tak sampai. Ketika terbangun, jantungnya berdebar tak karuan. Ia tahu anak itu akan pergi. Tidak sekarang, tapi suatu saat, ketika waktunya tiba. Ketakutan itu bukan rasa posesif seorang ibu, melainkan naluri suci yang paham bahwa setiap anak wali tak akan tinggal lama di pelukan ibu. Sunan Kalijaga hanya diam ketika istrinya bercerita. Ia genggam tangan Dewi Sarah, menatapnya dalam, dan hanya berkata, takdir Allah tak bisa dihindari. Tapi doa ibu, bisa jadi jubah pelindung yang tak bisa ditembus makhluk manapun. Hari-hari berikutnya dipenuhi gejolak batin. Umar Said tumbuh sebagai anak yang tak seperti lainnya. Ia bisa berjam-jam duduk di bawah pohon sambil memandangi langit. Ia bertanya hal-hal aneh, seperti, mengapa orang mati tak pernah benar-benar pergi? Atau, apakah bintang tahu kita sedang melihatnya? Dewi Sarah cemas. Ia mencintai anaknya lebih dari apapun, tapi ia tahu, anak ini bukan milik dirinya sepenuhnya. Ia milik langit. Sementara itu, Sunan Kalijaga makin sering menyepi, berbicara dengan alam, dan sesekali terlihat menangis dalam sujud panjangnya. Rumah mereka bukan sekadar tempat tinggal, melainkan persimpangan antara dunia manusia dan tugas kenabian. Dalam kesunyian yang mendalam, cinta dan kecemasan berpadu menjadi satu, doa. Dewi Sarah menyimpan kegelisahan dalam diam. Suaminya, meski tubuhnya ada di rumah, jiwanya sering mengembara jauh. Ia bisa duduk semalaman di bawah langit terbuka, memandangi bintang sambil bibirnya melafalkan zikir pelan yang nyaris tak terdengar. Kadang, dalam sujud panjangnya, tubuhnya bergetar seperti menahan sesuatu yang berat, rahasia langit, beban umat, atau luka masa lalu yang belum selesai. Dewi Sarah menyaksikan itu semua. Ia tak pernah protes, hanya berdoa dalam hati. Tapi semakin lama, bayangan kehilangan perlahan menyelinap ke dalam pikirannya. Ia bukan hanya takut kehilangan suaminya secara fisik, tapi takut kehilangan ketenangan keluarga. Setiap langkah Kalijaga yang mendekati jalan langit, terasa seperti langkah menjauh dari kehidupan duniawi yang pernah mereka impikan bersama.
Di saat badai batin belum reda, datanglah kabar yang mengguncang. Sunan Kalijaga dipanggil menghadiri musyawarah besar para wali, yang akan digelar di Cirebon. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan yang akan mengubah garis cerita, Siti Zainab, putri dari Sunan Gunung Jati. Ia tidak hadir sebagai tamu biasa, melainkan sebagai wakil perempuan dari keluarga wali. Siti Zainab membawa aura yang tak bisa diabaikan, tegas, cerdas, dan tak mudah ditundukkan. Tatapannya tajam seperti pedang, namun suaranya lembut seperti air mengalir. Sunan Kalijaga melihat dalam dirinya semangat yang sama seperti yang pernah ia lihat dalam dirinya sendiri, keberanian untuk menantang dunia, dan kesiapan untuk kehilangan segalanya demi jalan Allah. Pernikahan dengan Siti Zainab bukan perkara perasaan semata. Itu adalah bagian dari strategi dakwah, sebuah ikatan yang memperkuat barisan wali dalam menyebarkan Islam ke pelosok. Tapi tak semua memahami kedalaman niat itu. Saat berita pernikahan sampai ke telinga Dewi Sarah, ia hanya menunduk, memeluk anak-anaknya, dan menyembunyikan air mata di balik kerudung. Ia tidak marah, tapi hatinya remuk. Dalam budaya mereka, beristri lebih dari satu bukan hal asing. Tapi menjadi istri dari seorang wali berarti siap menjadi bayangan, bukan pusat. Kehadiran Siti Zainab membuat rumah menjadi medan sunyi yang penuh ketegangan tak terucap. Dua perempuan kuat, satu rumah, satu suami, dan satu jalan yang menuntut pengorbanan lebih dari sekadar cinta. Siti Zainab datang dengan niat baik, tapi kerasnya watak menjadikannya sering berselisih dengan para pengurus pesantren. Ia terbiasa memimpin, mengatur, dan bertindak cepat. Gaya ini bertolak belakang dengan kelembutan Dewi Sarah yang membimbing dengan hati. Benturan karakter mulai terasa, meski keduanya mencoba saling menahan. Di ruang makan, suasana kadang membeku. Suara sendok dan piring lebih nyaring dari kata-kata. Anak-anak pun mulai merasakan ketegangan itu, meski tak mampu memahaminya sepenuhnya. Kalijaga, sebagai pemimpin rumah tangga, memilih diam dan doa. Ia tahu, jika ia masuk terlalu dalam, ia hanya akan menambah luka. Ia hanya berharap waktu akan melembutkan hati, seperti hujan yang mengikis kerasnya batu perlahan-lahan. Namun waktu tak selalu menjadi penyembuh. Justru ketika badai rumah tangga mereda sejenak, badai yang lebih besar datang dari luar. Di perbatasan Tanah Demak dan pesisir utara Jawa, muncul seorang dukun sakti yang menyesatkan ratusan orang dengan ajaran hitam. Nama Sunan Kalijaga disebut-sebut sebagai penghalang utama. Para wali bersidang dan menunjuk Kalijaga untuk turun tangan langsung. Maka, sekali lagi, ia harus pergi meninggalkan rumah. Tapi kali ini, Siti Zainab bersikeras ikut. "Aku tak akan tinggal saat engkau berjalan menuju medan ujian," katanya tegas. Kalijaga memandangnya lama, lalu menggeleng pelan. "Bukan medan ini yang kau sanggupi. Kau bukan pelindungku di sana. Kau adalah penjaga cahaya di sini." Meski hatinya ingin melawan, Siti Zainab akhirnya tunduk. Ia tahu, perjuangan seorang wali tak selalu bisa ditemani, bahkan oleh orang yang paling mencintainya. Saat Sunan Kalijaga pergi, rumah kembali senyap. Tapi bukan senyap yang menenangkan, melainkan senyap yang menggigit. Dewi Sarah kini lebih banyak mengurung diri, menenangkan anak-anak dan menjaga warung kecil yang dibuka atas inisiatifnya. Sementara Siti Zainab, meski tampak kuat di luar, mulai merasakan kehampaan. Ia terbiasa hidup di tengah pertempuran dakwah, namun kini harus menjaga rumah yang sunyinya terasa seperti medan perang batin. Mereka berdua, dua perempuan berbeda asal, karakter, dan sejarah, akhirnya dipaksa untuk hidup dalam satu ruang yang sama. Pada suatu malam yang dingin, keduanya bertemu di dapur. Tak ada kata-kata. Hanya suara air yang menetes dari kendi, dan pandangan yang saling membaca luka. Tak saling memusuhi, tapi belum juga bisa saling merangkul. Ada dinding tak terlihat yang belum bisa mereka runtuhkan. Sunan Kalijaga kembali setelah 2 bulan berlalu, tubuhnya tanpa letih namun matanya menyala dengan semangat yang berbeda. Ia berhasil menyadarkan ratusan orang yang terjerumus dalam ajaran sesat, tapi ia juga membawa cerita tentang kematian. Seorang pemuda yang menjadi muridnya gugur dalam perjalanan dakwah, pemuda yang baginya sudah seperti anak sendiri. Kalijaga menangis untuk pertama kalinya di hadapan istri-istrinya. Malam itu, ia duduk di antara mereka berdua, seperti ayah yang baru kehilangan anak. Dan untuk pertama kali juga, Dewi Sarah dan Siti Zainab duduk berdampingan, saling menatap tanpa prasangka. Dalam kesedihan itulah tembok di antara mereka mulai retak. Kadang, duka bisa mempersatukan lebih cepat daripada cinta.
Dan di sanalah titik awal hubungan mereka mulai berubah. Beberapa pekan kemudian, kabar dari Gresik sampai ke telinga Kalijaga. Sunan Ampel, wali sepuh, jatuh sakit. Kalijaga segera berangkat menjenguk. Di sana ia dipertemukan dengan putri bungsu Sunan Ampel, Siti Hafsah. Berbeda dengan Sarah yang lembut, atau Zainab yang kuat, Hafsah memiliki jiwa yang tenang dan teduh. Tatapannya jernih, seperti telaga yang tak terusik badai. Ia memahami banyak tanpa harus banyak berkata-kata. Sunan Ampel yang melihat kedekatan keduanya mengusulkan pernikahan. Awalnya Kalijaga ragu. Tapi Hafsah tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Jika jalan ini untuk Islam, aku ridha." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Kalijaga seperti petir. Ia tahu, Hafsah bukan sekadar calon istri, tapi cahaya baru di tengah gelapnya dunia yang akan ia hadapi. Pernikahan dengan Siti Hafsah memperkuat hubungan antara para wali. Tapi bagi Kalijaga, ini bukan hanya soal aliansi spiritual, melainkan ujian. Menyatukan 3 perempuan dalam satu rumah bukan perkara mudah. Hafsah datang sebagai pendatang baru, muda, dan anggun. Namun alih-alih menimbulkan kecemburuan, kehadirannya justru menjadi penenang. Ia tidak menuntut, tidak mendominasi, hanya hadir dan mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini tak disadari. Ia menjadi penengah saat Sarah dan Zainab berbeda pandangan. Ia meneduhkan anak-anak yang mulai beranjak remaja. Bahkan, ia yang menyuapi Kalijaga ketika beliau jatuh sakit karena terlalu banyak tirakat. Seakan-akan, Hafsah bukan datang untuk bersaing, melainkan untuk menyempurnakan. Namun badai datang saat semua tampak tenang. Pada malam ke-40 setelah pernikahan dengan Hafsah, Kalijaga bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat ketiga istrinya berjalan di jalan yang berbeda-beda, dan dirinya berada di tengah-tengah persimpangan. Dari langit turun cahaya membelah bumi, dan suara yang tak dikenal berbisik, 3 cahaya, 1 nyawa. Jika tak kau jaga, padam semua. Kalijaga terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia sadar, cinta, dakwah, dan keluarga sedang diuji. Ia bangkit, berwudu, lalu bersujud dalam tangis yang panjang. Ia tahu, bukan setan yang datang dalam mimpi itu, melainkan pesan dari langit. Jalan ke depan tak akan mudah, dan satu kesalahan bisa meruntuhkan seluruh warisan spiritual yang selama ini dibangun. Keesokan harinya, Sunan Kalijaga mengumpulkan ketiga istrinya dalam satu ruang. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah jendela, menyinari wajah-wajah perempuan yang selama ini menjadi tiang kehidupannya. Ia memandang mereka satu persatu, lalu menghela napas panjang. "Aku bermimpi," katanya perlahan, "bahwa cahaya kalian bisa padam, jika aku tak menjaga." Tak ada yang menjawab, tapi Dewi Sarah menggenggam tangan Siti Hafsah, dan Siti Zainab menunduk dengan mata berkaca. Mereka tahu, perjalanan ini lebih dari sekadar menjadi istri seorang suami. Mereka sedang berada di pusaran takdir besar, menjadi bagian dari sejarah yang akan dicatat langit dan bumi. Dalam keheningan itu, Kalijaga hanya berkata satu kalimat, "Mulai hari ini, kita bukan lagi 3, kita satu keluarga dalam nama Allah." Tapi ikrar tidak cukup untuk menenangkan badai dunia. Kabar tentang ketiga istri Sunan Kalijaga menyebar ke berbagai penjuru. Ada yang memuji, ada pula yang mencibir. Tak sedikit yang meragukan ketulusan para perempuan itu. Gosip mulai meracuni telinga para santri dan warga sekitar. Ada yang menyebut Hafsah sebagai istri kesayangan, atau menuduh Zainab haus kekuasaan. Dewi Sarah dianggap terlalu pasrah dan tak mampu bersikap. Fitnah menyebar seperti api dalam jerami kering. Kalijaga merasa dihantam dari segala arah. Tapi yang membuatnya terpukul, adalah ketika ia melihat anak-anaknya mulai menyerap bisikan-bisikan itu. Umar Said pernah bertanya pelan di suatu malam, "Ayah, apakah ibu bahagia?" Pertanyaan itu menghunjam lebih dalam dari pedang. Sunan Kalijaga akhirnya memutuskan keluar dari keramaian. Ia membawa keluarganya ke tanah pesisir, mendirikan padepokan baru yang lebih terpencil, jauh dari hiruk-pikuk dan mulut manusia. Di tempat itu, ia mengajarkan ilmu kepada para santri, namun juga menjadikan rumah tangganya sebagai madrasah utama, tempat ilmu, kasih sayang, dan ujian berjalin satu. Di sana, Dewi Sarah menjadi guru bagi perempuan-perempuan muda. Siti Zainab menangani urusan sosial dan keamanan, sementara Siti Hafsah mengajarkan ilmu hikmah dan ketenangan batin. Perlahan, badai mereda. Cinta tumbuh kembali bukan dari pelukan, tapi dari kebersamaan menghadapi dunia.
Anak-anak tumbuh dalam kasih tiga ibu, dan santri pun menyaksikan bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk paling tak biasa, asal dasar niatnya suci. Namun waktu terus berjalan, dan takdir tidak tinggal diam. Suatu malam, ketika Kalijaga menyepi di pinggir pantai, ia melihat bintang jatuh melintas cepat di langit gelap. Di dalam hatinya, ia merasa, satu babak akan segera ditutup. Tak lama kemudian, Dewi Sarah jatuh sakit. Tubuhnya melemah cepat, seperti cahaya pelita yang perlahan meredup. Ia tak banyak mengeluh, hanya terus meminta didampingi oleh anak-anaknya, dan Hafsah yang selalu berada di sisinya. Bahkan Zainab, yang selama ini tampak keras, menangis diam-diam setiap malam. Pada malam ke-40, dengan senyum tenang, Dewi Sarah menghembuskan napas terakhir. Sebuah harum yang tak biasa memenuhi ruangan, membuat semua orang tersentak. Kalijaga bersujud, dan air matanya membasahi sajadah. Ia telah kembali, sebelum aku siap melepasnya, bisiknya. Kepergian Dewi Sarah mengubah segalanya. Sunan Kalijaga tidak menjadi lemah, justru semakin kuat. Tapi kekuatan itu lahir dari luka terdalam. Ia tak lagi berbicara banyak, namun setiap kata yang keluar dari lisannya menjadi hikmah yang membakar jiwa. Zainab dan Hafsah kini bahu-membahu menjaga warisan cinta yang ditinggalkan Sarah, mengasuh anak-anaknya, menjaga padepokan, dan menyampaikan ajaran tentang kesabaran. Di setiap malam, Kalijaga duduk sendiri, menatap langit, mengingat senyum perempuan yang dulu mengajarkannya arti cinta pertama dalam jalan dakwah. Ia sadar, cinta sejati bukan yang memiliki, tapi yang mengikhlaskan. Dan dari ketiga perempuan itu, ia belajar bahwa cinta dalam jalan Allah adalah perjalanan menuju keabadian. Sebuah cinta yang tidak akan pernah padam, bahkan setelah tubuh kembali menjadi tanah.